Dan saat Ipul nengok ke belakang, dia melihat seseorang yang berteriak, "Kembalikan kalungnya!" Wajah yang sebagiannya hancur dan sebagiannya masih utuh. Otomatis Ipul lari ke arah belakang pemakaman yang jaraknya lebih jauh. Dan sepanjang Ipul lari, sampai dia berada di pintu belakang pemakaman, dia terus-terusan mendengar ketawa wanita yang seakan-akan begitu banyak. Seakan-akan tuh ketawa itu tuh menikmati momen dimana itu kaget, lari, ketakutan. Selamat datang di channel Elmun, di segmen Kisah Mistis. Di video kali ini, gue akan menceritakan cerita yang gue dapetin dari temen SMP gue dulu, yang belum lama gue temui. Ya awalnya memang gue mencoba untuk mengajak dia datang ke sini, tapi ya malu-malu untuk in frame. Jadi ya biar gue aja yang ceritain cerita dia. Jadi beberapa hari yang lalu, gue ketemu dengan temen SMP gue di sebuah komplek pemakaman di kota Depok. Saat gue mau pulang dari ziarah kubur, sesaat setelah gue basa-basi hehehe, ya biasalah ketemu teman lama. Entah kenapa gue inget dengan kejadian atau pertemuan gue saat tahun 2012 mungkin, saat gue SMA. Di sana juga, di komplek kuburan itu juga. Oke, kita masuk ke timeline 2012 ya. Jadi saat itu gue ketemu dengan Ipul, temen SMP gue waktu itu, yang udah beberapa tahun gak ketemu. Saat itu gue baru pulang dari proses pemakaman saudaranya, mantan pacar gue sekarang. Gue bertemu dengan Ipul di semacam saung yang difungsikan untuk pos jaga. Dan ya hehehe, ketemu teman lama. Dan satu hal yang gue tanyain ke Ipul, yang emang bikin gue penasaran, sedari awal datang ke komplek pemakaman itu, ada satu makam di pojok sebelah kiri sana yang terdapat 4 atau 5 ekor anjing yang sedang leyeh-leyeh gitu. Ya gue nanya ke Ipul, "Pul, itu kenapa sih? Kok banyak anjing di sana? Lu nggak usir?" Ipul langsung bercerita. Dia menjelaskan panjang lebar kenapa anjing-anjing itu bisa sampai ada di sana. Meskipun kebanyakan dari cerita dia agak ngelantur sih, tapi ya dalam hati, gue nanya cuman basa-basi, pakai harus ngobrol panjang lebar. Tapi gue mulai penasaran sama ceritanya. Gue mulai menikmati ceritanya secara nggak sadar. Dan ini yang diceritain Ipul, yang udah gue rangkum sebelumnya. Beberapa hari sebelum gue kesana, Ipul ini ngebantu proses pemakaman dari seseorang korban tabrak lari. Dan makam itu, makam yang ditempatin anjing untuk leyeh-leyeh itu, adalah makam orang tersebut. Menurut Ipul mungkin sekitar 3 hari setelah pemakaman berlangsung, ada 2 ekor anjing liar yang sebenarnya memang biasa berada di area itu. 2 anjing liar itu emang biasa kelihatan di area sana, sering berantem kalau ketemu. Dan akhirnya mereka berdua leleh di samping makam tersebut. Dan anehnya mereka berdua tuh nggak pernah berantem kalau ada di sekitar makam tersebut. Ya gue yang penasaran menanyakan ke Ipul, "Loh, kok jadi ada 4 atau 5 anjing di sana, Pul?" Ipul mulai menceritakannya lagi. Dari 2 anjing tersebut, makin hari makin lama, ada aja anjing liar yang datang ke sana. Anjing liar yang nggak pernah kelihatan sebelumnya. Dan anjing-anjing liar itu nggak pernah berantem satu sama lain. Nggak pernah gali korek-korek tanah kuburannya, atau bahkan mereka nggak pernah buang air di sana, nggak pernah empuk di sana. Ya menurut Ipul dan teman-temannya yang mengurusi kuburan di sana, ya biarin aja. Toh mereka nggak ngeganggu, mereka nggak merusak kuburannya. Dan dari cerita Ipul itu, sebenarnya ada satu hal yang menurut gue janggal. Jadi di setiap sore menjelang maghrib, anjing-anjing ini tuh menggonggong, berlarian kesana kesini, muter-muterin makam itu, seolah-olah tuh mereka sedang bercanda, sedang diajak main sama seseorang. Tapi ya lagi-lagi, Ipul dan teman-temannya nggak ambil pusing soal itu. Mungkin menurut mereka itu memang kelakuan anjing saat kumpul dengan teman-temannya. Tapi menurut gue janggal, karena dari cerita Ipul yang gue dengar, seolah-olah tuh ada seseorang yang mengajak mereka main. Mungkin segitu aja cerita dari Ipul. Sampai saat itu, 2 bulan setelahnya, gue datang lagi untuk ziarah kubur menjelang bulan puasa. Mungkin sekitar 1 bulan sebelum bulan puasa waktu itu. Dan gue ketemu lagi dengan Ipul. Dan makam-makam yang dijadikan tempat leleh oleh anjing-anjing liar itu menarik perhatian gue lagi. Karena 2 bulan yang lalu jumlahnya ada 4 atau 5, sekarang kelihatannya lebih banyak. Dan kata Ipul, ada 8 anjing liar yang selalu ada di sana hampir setiap hari. Dan kadang-kadang jumlahnya lebih. Cerita Ipul yang menurut gue janggal, yang setiap sore menjelang maghrib anjing-anjing itu seolah-olah bermain dengan seseorang.
masih terus terjadi. Dan semakin kelihatan kalau anjing-anjing itu seolah-olah bermain dengan seseorang. Ditambah lagi cerita dari Pak Sueb, seseorang yang tugasnya adalah jaga malam di komplek pemakaman itu. Dan cerita ini baru terjadi sekitar seminggu yang lalu. Saat itu malam Jumat, kondisinya gerimis, yang sebelumnya seharian hujan lebat. Saat itu Pak Sueb datang ke saung atau pos jaga itu sekitar jam 9 malam. Dan saat Pak Sueb baru sampai, Pak Sueb tuh mendengar suara lolongan anjing, gonggongan anjing yang begitu keras. Pak Sueb lantas mencari sumber suara itu dan mengeceknya ke sana. Dan iya, sumber suara itu adalah makam itu. Dari kejauhan pun Pak Sueb dengan senternya, yang sialnya saat itu redup, udah bisa ngelihat sosok dari anjing-anjing itu. Ya samar-samar karena kondisinya gerimis dan malam hari. Di kuburan nggak ada sumber pencahayaan kan. Dari kejauhan Pak Sueb udah berteriak mencoba untuk mengusir anjing-anjing itu. Tapi anjing-anjing itu tuh nggak mau kabur, kayak nggak ada takut-takutnya gitu. Saat Pak Sueb itu berjarak sekitar ya mungkin 15 meter dari makam tersebut, Pak Sueb mendengar suara langkah kaki dari belakang dia. Seketika Pak Sueb menengok ke belakang dong, tapi nggak ada apa-apa, sama sekali nggak ada apa-apa. Ya Pak Sueb mungkin orangnya udah biasa dengan hal-hal seperti itu. Dia balik lagi melihat ke makam tersebut dan ternyata anjing-anjing itu tuh udah hilang gitu aja tanpa kedengeran suara apapun, bener-bener hilang gitu aja. Mungkin Pak Sueb penasaran ya, Pak Sueb tetap deketin makam itu. Pas sampai dia di makam itu, hal yang mengejutkan adalah nggak ada satupun jejak kaki dari anjing-anjing tersebut, nggak ada satupun. Yang harusnya kondisinya seharian hujan lebat, malam masih gerimis, kalau ada anjing di situ harusnya ada bekas kakinya karena tanahnya lembab. Ini nggak ada sama sekali. Nggak ada sama sekali jejak kaki. Pak Sueb cukup keheranan, tapi ya udahlah, karena emang tugas dia jaga malam di komplek pemakaman, ya wajar kalau dia terbiasa dengan hal-hal seperti itu. Balik lagi lah Pak Sueb ke saungnya, dia ngelakuin aktivitas seperti biasa, nyeduh kopi, makan mie, dan seterusnya. Sampai akhirnya dia tidur sekitar jam 12 malam. Baru mau tidur, baru pengen merem, Pak Sueb ngedenger suara gonggongan dan lolongan anjing itu lagi. Yang kali ini sama berisiknya, sama ngeganggunya. Pak Sueb yang kala itu udah pengen tidur, terus harus gak jadi tidur gara-gara suara itu, ada sedikit rasa kesel. Dia ambil senternya yang redup itu, sama tongkat satpam, yang letter L dan hitam itu, pergi ke makam itu lagi. Pak Sueb udah gak nyari-nyari sumber suara itu lagi. Dia yakin sumber suaranya ada di sana. Dan lagi-lagi, sampainya di sana dia tidak menemukan satu ekor pun anjing. Bahkan jejak kakinya pun gak ada. Tapi ya lagi-lagi, ya udahlah. Namanya juga Pak Sueb, dan kejadian serupa cukup sering terjadi. Seenggaknya seminggu sekali Pak Sueb itu mendengar suara gonggongan dan lolongan anjing yang saat dihampiri itu nggak ada anjingnya, nggak ada jejak kakinya. Dan di minggu terakhir sebelum bulan puasa, kejadian itu berulang lagi. Dan anehnya, Pak Sueb menemukan kalung anjing di sana yang ia yakini sebelum-sebelumnya nggak pernah ada kalung anjing di situ. Dan kalung anjing itu diambil sama Pak Sueb, dibawa ke saungnya, disimpan di sana. Karena menurut Pak Sueb mungkin itu punya seseorang yang jatuh atau ketinggalan atau gimana. Tapi menurut gue pribadi, buat apa juga ya dipungut ya, dia nemu di kuburan gitu ya. Itu pasti ada aneh-anehnya. Dan di timeline ini cerita Ipul sampai situ. Dan cerita saat Pak Sueb ini menemukan kalung anjing itu, gue dapetin dari Ipul beberapa hari yang lalu saat gue berziarah kubur ke sana. Dan entah kenapa gue inget sama kisah tahun 2012 ini. Lagi-lagi gue nggak ngerti kenapa gue bisa inget sama hal itu. Dan gue nanya juga ke Ipul, "Pul, anjing-anjing udah nggak ada?" Terus Ipul ngomong kalau anjing-anjing itu tuh udah dibawa sekitar 1 mingguan atau beberapa hari sebelum bulan puasa di tahun 2012 yang lalu itu. Nah, dibawa oleh komunitas pecinta anjing lokal di Kota Depok. Diadopsi dan dirawat dengan baik tentunya. Karena ya cukup ganggu kan melihat anjing yang berkelompok sampai 8 ekor di satu tempat yang sama. Pasti juga banyak orang yang komplain ke pengurus makam tersebut. Terus ya gue minta Ipul untuk menceritakan lagi kelanjutan ceritanya. Apakah masih ada ataukah udah selesai sampai di situ? Dan ternyata masih ada. Yang pertama dari Pak Sueb yang nemuin kalung anjing tersebut. Dan ada satu hal lagi yang menurut gue menyeramkan. Setelah anjing-anjing itu dibawa untuk diadopsi oleh komunitas pecinta anjing di Kota Depok itu, selama 3 hari berturut-turut tidak ada kejadian janggal sama sekali. Sampai di hari kelima, Pak Sueb ini sakit dan gak bisa ngelakuin tugasnya untuk jaga malam. Pak Sueb ini minta tolong ke Ipul untuk gantiin dia jaga malam.
Jadi Ipul lagi BU, iya aja dia pikir ya lumayan lah uangnya, jaga malam juga cuman gitu-gitu aja sebenarnya. Cuman lu ada di saung itu, nggak perlu ngecek, nggak perlu apa, lu cuman harus ada di saung itu dan cuman ngecek kalau ada hal-hal yang sekiranya aneh atau sekiranya mencurigakan. Tapi ada hal mencurigakan apa di kuburan? Dan sebenarnya gue juga sedikit bingung sih, kenapa harus ada orang yang jaga malam di komplek pemakaman. Dan Ipul menceritakan alasannya panjang lebar yang akan gue ceritain di video berikutnya. Balik lagi ke cerita makam dan anjing liar ini. Di hari kelima itu, saat Ipul menggantikan tugas Pak Sueb untuk jaga malam, awalnya nggak ada apa-apa, berjalan dengan biasa aja. Sampai akhirnya sekitar jam 12 malam atau lewat, Ipul mendengar suara lolongan dan gonggongan anjing. Begitu berisik, yang Ipul pikir tuh nggak mungkin karena anjing-anjing yang biasa ada di sana udah dibawa untuk diadopsi kan. Ipul dengan setengah ketakutan, setengah ragu-ragu, pergi ke sumber suara itu, ya makam itu, dengan senter terang tentunya sekarang. Udah nggak redup lagi. Sesaat setelah Ipul keluar dari saungnya, mungkin sekitar 5 meter dari saung itu, Ipul mendengar suara langkah kaki yang begitu kencang. Akan-akan tuh kayak suara kaki yang lagi berlari menuju ke arah dia. Ipul refleks dong, nengok ke belakang. Dan saat Ipul nengok ke belakang, dia melihat seseorang yang berteriak, "Kembalikan kalungnya!" Ipul yang mendengar kalimat itu kaget sampai dia jatuh. Tapi bukan hal itu aja yang bikin dia kaget. Karena wajah dari orang itu, wajah dari orang yang berteriak itu, bener-bener Ipul ingat dengan baik. Wajah yang sebagiannya hancur dan sebagiannya masih utuh, bener-bener Ipul ingat dengan baik. Itu adalah wajah dari seorang korban kecelakaan di tahun 2012 yang lalu yang Ipul bantu proses pemakamannya, dan bahkan Ipul membantu untuk menurunkan jenazahnya masuk ke dalam liang lahat. Ipul yang melihat hal itu, Ipul yang melihat sosok itu langsung lari terbirit-birit. Sialnya sosok itu ada tepat di jalur ke arah depan pemakaman. Otomatis Ipul lari ke arah belakang pemakaman yang jaraknya lebih jauh. Dan sepanjang Ipul lari sampai dia berada di pintu belakang pemakaman, dia terus-terusan mendengar ketawa wanita yang seakan-akan begitu banyak. Seakan-akan tuh ketawa itu tuh menikmati momen dimana itu kaget, lari, ketakutan. Dan ternyata di hari keempat, 1 hari sebelum Pak Sueb itu sakit, dia mengalami kejadian yang persis sama dengan Ipul. Dan Ipul pun sakit besoknya. Dan di hari ke-7, 1 hari sebelum bulan puasa, saat peziarah udah banyak yang datang dan tugas pengurus makam udah banyak, Pak Saipul datang ke makam itu, ke komplek pemakaman itu, ke saung pos jaganya, tapi bukan untuk bekerja, melainkan dia berusaha mencari kalung anjing yang dulu pernah dia pungut. Dan yang mengejutkan adalah di kalung itu dan di sekitar kalung itu ada cukup banyak bercak darah yang masih basah. Entah itu darah siapa dan entah kenapa bisa ada darah di sana. Dan menurut Ipul, entah dia dapat cerita dari mana, kalung dari anjing tersebut sebenarnya ikut dimakamkan bersama dengan orang itu. Dan ternyata orang itu yang korban tabrak lari mati di tempat bersama dengan anjing peliharaannya. Dan sekali lagi cerita ini gue dapet dari Ipul yang kemudian gue rangkum. Jadi gue mohon maaf jika timelinenya sedikit berantakan atau kurang jelas. Dan seperti biasa, silakan percaya untuk yang mau percaya dan tidak percaya untuk yang tidak mau percaya. Sekian video kali ini. Jangan lupa share, komen, like, dan subscribe. Terima kasih.